Selamat malam pemirsa, pukul 20.00 kami kembali ke hadapan Anda dengan 3 kabar terkini yang tentunya sayang jika dilewatkan. Ketiga berita dirangkum dalam Kilas Nusantara Malam. Pemirsa, belakangan muncul sejumlah kasus COVID varian Omikron di tanah air. Presiden Joko Widodo mengimbau agar masyarakat tidak panik dalam menghadapi varian mutasi ini. Namun begitu, Presiden tetap meminta kewaspadaan untuk menghindari penularan. Beralih ke kabar pasca gempa Banten, pemerintah memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana umum, khususnya sekolah dan madrasah yang terdampak guncangan 6,6 magnitudo di 48 kecamatan dan 166 desa di wilayah Pandeglang dan Lebak. Kemudian ada informasi terkini dari Mandalika Lombok jelang gelaran MotoGP 2022. Pemerintah mengakomodir UMKM agar bisa menampilkan produk-produknya di ajang balap motor internasional tersebut. Hal ini berdasarkan arahan Presiden Jokowi supaya UMKM mendapatkan porsi seluas-luasnya dalam perhelatan itu. Simak tayangan selengkapnya berikut ini. Mewaspadai adanya tren virus COVID-19 varian Omikron yang telah menyebar di 150 negara bagian di dunia, Presiden RI Joko Widodo melalui keterangan persnya pada Selasa 18 Januari mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Presiden ingin masyarakat dapat bekerja dari rumah bila diperlukan, serta tidak bepergian ke luar negeri jika tidak dalam keadaan mendesak. Hal tersebut diutarakan mengingat karakteristik virus dari varian Omikron lebih mudah menyebar. Meski begitu, Presiden meminta masyarakat untuk tidak bereaksi panik yang berlebihan karena gejala yang ditimbulkan dari varian Omikron lebih ringan, sehingga pasien dapat pulih tanpa perawatan di rumah sakit. Kita harus waspada, jangan jemawa dan jangan gegabah. Oleh karena itu, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah. Hal penting lainnya yang menjadi perhatian bagi masyarakat, kata Presiden, adalah disiplin terhadap protokol kesehatan. Masyarakat hendaknya selalu menggunakan masker saat beraktivitas apapun dan mematuhi anjuran protokol kesehatan yang berlaku. Presiden juga kembali mengingatkan masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi COVID-19 baik dosis pertama, dosis kedua, hingga dosis ketiga yang bisa diperoleh dengan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Hal tersebut sebagai cara untuk memperkuat imun tubuh individu terhadap penularan virus COVID-19. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Untuk langkah selanjutnya, di samping itu kita akan terus memperbaiki sarana prasarana umum. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi usai rapat koordinasi dengan berbagai pihak pada Selasa 18 Januari mengatakan, pemerintah akan segera memperbaiki sekolah dan madrasah yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 6,6 yang terjadi di Pandeglang dan Lebak, Banten. Hal tersebut diputuskan mengingat kegiatan belajar dan mengajar menjadi sarana prioritas yang harus didahulukan. Muhadjir mengungkapkan pemerintah juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan beberapa pihak lain terkait rencana relokasi sejumlah kepala keluarga yang berada di 48 kecamatan dan 166 desa terdampak bencana di Pandeglang dan Lebak, Banten. Mengingat area permukiman di wilayah tersebut tergolong rentan terjadi bencana yang berkelanjutan. Melibatkan kementerian terkait, terutama karena kita juga membutuhkan lahan untuk relokasi, mungkin juga dengan Kementerian Kehutanan ataupun Kementerian ATR. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di samping itu kita akan terus memperbaiki sarana prasarana umum yang memang dibutuhkan sangat mendesak, yaitu untuk kegiatan belajar, mengajar. Adapun gempa bumi yang terjadi pada 14 Januari tersebut telah berdampak pada 166 desa di 48 kecamatan wilayah Pandeglang dan Lebak, Banten, dengan kelurahan terparah terjadi di Kecamatan Sumur, Cikesik, Cimanggu, dan lainnya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemerintah menerapkan kolaborasi untuk memberikan ruang bagi produk UMKM dari berbagai daerah untuk tampil dalam ajang balap motor internasional MotoGP seri Mandalika Lombok. Produk-produk UMKM dari berbagai daerah yang lolos seleksi akan diakomodir sebagai penyedia pernak-pernik bagi wisatawan. Adapun MotoGP seri Mandalika akan digelar pada pertengahan Maret 2022. Seiring penyelenggaraan yang semakin dekat, panitia pelaksana melakukan penataan gerai UMKM secara seksama agar masuk di rute masuk penonton menuju area sirkuit. Kepala Dinas PU Provinsi NTB Ridwansyah di Mataram Selasa 18 Januari mengatakan, porsi UMKM dari luar daerah dan dalam daerah akan berbeda. Dan juga ada UMKM dari seluruh Indonesia juga akan hadir. Nah, ini akan diatur tempatnya, terutama UMKM yang sudah dikurasi oleh Kementerian Koperasi maupun oleh dinas-dinas kita yang ada di sini. Ridwansyah menambahkan perlu sinergi dalam menghadirkan produk UMKM di ajang MotoGP. Presiden Joko Widodo sendiri mendorong pelaku UMKM diberikan ruang seluasnya, sehingga produknya dapat tampil saat MotoGP. Dengan begitu, penyelenggaraan ajang balap dunia di Lombok itu dapat dirasakan manfaatnya bagi Indonesia secara umum. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian 3 berita yang menjadi penutup rangkaian Kilas Nusantara hari ini. Namun Anda masih bisa mengakses informasi tanah air dan dunia di situs antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta tayangan kami di saluran UCTV. Selamat menjelang waktu istirahat Anda, terima kasih dan selamat malam.